langsung saja ya kita mulai ke sesi materi. Mangga dipersilahkan kepada Dr. Nuli Juwariah untuk share screen dan mempresentasikan materinya ada waktu sekitar 1 jam, Dok. Mangga, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau suaranya kurang jelas, tolong kasih tahu ya. Iya, Dok. Siap, Dok. Ini jelas, Dok. Sebentar ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita, telah mempersatukan kita dalam keimanan, keislaman dan keilmuan ya. Insya Allah semoga acara ini alhamdulillah semoga diberkahi Allah, dirahmati Allah, dan tak lupa kita panjatkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, para syuhada, para pengikutnya, dan orang-orang yang terus berjuang sampai hari kiamat. Mari sama-sama yuk kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang Umi cintai ya, yang biasa kepanggil Umi, jadi nggak apa-apa ya manggilnya Umi aja ya. Kebiasaan karena kalian seumuran sama hampir ya, nggak semuanya sih, ada berapa yang seumuran sama anak saya yang paling besar ya. Kali ini saya ingin sharing, bukan mengajarkan sih sebetulnya ya. Kalian udah pada pinter-pinter kali ya, udah lewat, ada yang sudah lewat koasnya, ada yang sudah lulus dokter umum, sudah internship, ada yang sudah melewati modul ginjal, kayaknya udah pada pinter-pinter nih kayaknya nih ya. Jadi saya hanya ingin berbagi pengalaman aja, siapa tahu ilmunya bermanfaat kalau teman-teman masuk ke UGD atau ke klinik ya, poliklinik ginjal atau ke atau di puskesmas ya. Mudah-mudahan ilmunya terpakai. Nah, kali ini saya akan sharing tentang apa sih yang dimaksud dengan chronic kidney disease dulu ya, sebelum kegawatan, lalu nanti beranjak ke acute kidney injury dan apa bedanya dengan acute kidney disease. Baik, sekarang Umi ingin kuisnya mau sekarang apa nanti Kak? Kuisnya? Oh, nanti saja Dok, setelah nanti aja. Oke. Kita buka dengan kasus dulu ya, tapi nanti jawabannya terakhir. Ini adalah kasus pasien yang saya hadapi sehari-hari di Rumah Sakit Aji Darmo Rangkas Bitung ya, di UGD. Ini yang melaporkan teman-teman dokter umum di UGD. Ini contoh kasus, ada pasien Nona A, usia Nyonya A ya, usia Nur A, usia 29 tahun. Asesmen dari tim UGD adalah dia dengan udem anasarka, kemudian ada hiperkalemia dan ada hipertensi renal. Ini dari pengamatan mereka ya. Dari anamnesis yang singkat, itu adalah bengkak di seluruh badan dan disertai dengan sesak napas. Tidak dikatakan ada demam, riwayat hipertensi ada, dan tidak ada diabetes. Pemeriksaan fisiknya, GCS-nya 15, tensi 166/110, heart rate-nya 135 kali per menit, dengan RR-nya 20 kali per menit, saturasi oksigennya 96%, suhu 36 derajat. Dari pemeriksaan mata didapatkan konjungtiva anemis, tidak ada ikterik. JVP naik ya, kurang lebih cm per 1. Kemudian ada vesikuler, rongkinya kalau nggak tahu deh, kalau menurut mereka nggak ada, tapi kalau melihat dari ronsennya kayaknya sih ada ya. Kemudian abdomennya supel, tidak ada nyeri tekan, sedangkan ekstremitasnya akral hangat dan ada udema pretibial ya, jelas sekali. Ini terapi dari mereka, driplasik atau furosemid 5 mg per jam. Kemudian mungkin karena ada dispepsia diberikan omeprazol dan diberikan
sel glukonas. Ini adalah gambaran dari ronsennya ya teman-teman ya. Ada gambar kemudian paru, kemudian dari laboratorium dikatakan leukositnya tinggi 27.320 dengan hemoglobinnya rendah 5,6. Kemudian yang positif yang rendah lagi adalah albuminnya 2,4 dan ureumnya 414 dengan kreatinin 2,9, GFR-nya 21,1, lalu kaliumnya tinggi ya 8,4. Gula darahnya normal, IgG SARS-CoV-nya reaktif, sedangkan M-nya non-reaktif. Nah, dari hal tersebut, mungkin teman-teman udah banyak yang mau komen ya. Apa nih yang harus kita lakukan? Nah, sebelum kita membahas tentang kasus, sedikit saya sharing tentang apa itu chronic kidney disease dulu ya, Isna ya, nggak apa-apa ya? Siap, Dok. Oke. Kita full screen aja. Jadi ini hanya sharing aja dan refresh aja. Kalau penyakit ginjal kronik atau yang disebut dengan PGK atau chronic kidney disease ya, itu batasannya harus 3 bulan ke atas. Artinya ada kelainan pada struktur atau fungsi ginjal yang telah berlangsung lebih atau sama dengan 3 bulan dan memiliki efek terhadap kesehatan. Jadi harus ada dampak pada kesehatan. Kadang-kadang pasien yang albumin urea menetap, kalau nggak ada dampak kesehatan, dia nggak merasakan apa-apa ya, nggak tahu aja. Nah, tapi kalau sudah merasakan adanya bengkak, lemas, nah mungkin jadi lebih yakin lagi kalau ternyata dia sudah CKD ya. Kemudian klasifikasinya ini ada 5. Kalau kita lihat laju filtrasi glomerulusnya, di sini yang normal adalah di atas atau sama dengan 90, sedangkan stadium 2, 60-89, ini namanya ringan. Yang 3 sekarang dibagi 2 ya, 3A dan 3B. 3 itu 45-59, 3B penurunan menengah hingga berat yaitu 30-44. Penurunan berat 15-29, sedangkan gagal ginjal atau end stage itu di bawah 15. Dokter, mohon maaf saya potong. Ya. Slide-nya di saya tidak berubah ya, Dok? Memang masih ini. Oh, masih belum berubah, Dok. Masih yang masih laboratorium, Dok. Masih klasifikasi. Oh, di saya masih laboratorium, Dok. Bentar ya. Apakah sudah terlihat? Masih laboratorium, Dok. Ini yang lain gimana? Di sini penyakit ginjal kronik. Hasna gimana? Hasna nada? Kelihatannya apa? Belum berubah juga, Dok. Belum berubah. Belum berubah ya? Kenapa ya? Ini foto torak kelihatan nggak? Belum, Dok. Masih laboratorium. Oh, mungkin bisa di stop screen dulu, Dok. Nanti bisa. Nah, oke. Sudah berubah, Dok. Sudah bisa? Oke. Penyakit ginjal kronik. Mungkin bisa di full screen, Dok. Oke, ini dia. Bisa kelihatan? Nah, ya. Kelihatan ya. Jadi ulang lagi, penyakit ginjal kronik kelainan pada struktur dan fungsi ginjal yang berlangsung lebih atau sama dengan 3 bulan dan memiliki efek terhadap kesehatan. Klasifikasinya ada 5. Kalau yang di bawah 15 kita sebut dengan end stage atau gagal ginjal. Sekarang bagian PGK ini ditambah dengan adanya albumin urea ya. Adanya ini dari KDIGO, dikatakan kalau bisa kita melihat pasien jangan cuma IGFR saja, tapi harus lihat albumin urea. Albumin urea ini mencerminkan adanya prognosis kardiovaskular risk ya terhadap prognosis pasien. Jadi kalau semakin tinggi albumin ureanya, maka semakin kurang baik prognosis dari PGK-nya. Kita lihat di sini ada golongan A1, A2, dan A3. A1 itu kalau jumlah albumin ureanya itu normal sampai ringan, sedangkan A2 moderate,
sedangkan A3 itu yang severe atau yang berat. Inilah ya kriteria kalau A1 itu di bawah 30 atau di bawah 30 ya, kalau yang A2 30 sampai 300, sedangkan A3 di atas 300 mg per gram. Idealnya kan setiap rumah sakit punya ini ya, ada ACR namanya, albumin creatinine ratio. Jadi nggak perlu ditampung 24 jam. Kalau bisa, begitu pasien datang langsung kita cek, sewaktu itu udah bisa mencerminkan adanya albumin urea 24 jam. Jadi namanya albumin creatinine ratio. Biasanya rumah sakit tipe B ke atas itu punya ya. Sayangnya kalau di puskesmas kita masih pakai stick, jadi masih pakai yang urinalisis, jadi masih pakai yang albumin atau protein urea positif 1, 2, dan 3 atau 4 ya. Sedangkan sebaiknya kalau nggak ada nggak apa-apa deh, tapi kalau memang ada yang lebih bagus lagi, kita boleh menggunakan ACR ini. Jadi kalau misalnya kita kombinasikan, kalau grade 1 dengan A1 berarti masih hijau, masih ringan. Sedangkan grade 2 dengan A1 masih ringan juga. Nah, kalau sudah masuk ke kuning, ya di mana dia A2, dan ada G3A, stadium 3A, berarti sudah hati-hati nih, sudah oranye. Sedangkan G3B dengan A2 ini sudah mulai merah, dan yang paling parah itu kalau G5 dengan A3 ya, sudah merahnya merah sekali. Nah, ini adalah penyebab dari dan faktor risiko dari penyakit ginjal kronik. Yang paling banyak di Indonesia adalah diabetes mellitus, hipertensi. Nah, sekarang sudah mulai banyak yaitu penyakit sindrom nefrotik atau GN ya, glomerulonefritis. Sedangkan penyakit yang cukup banyak juga adalah batu ginjal atau infeksi saluran kemih yang kronik, itu juga bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik. Sedangkan yang lain-lain ini juga banyak, nanti bisa dibaca, ada hiperurisemia kronik, sindrom metabolik, obesitas, kemudian ada pajanan nefrotoksik, ya, di mana Indonesia sering sekali menggunakan herbal yang, mohon maaf, yang tidak jelas isinya. Kemudian ada obat-obatan yang pasien beli sendiri, lalu ada penyakit kardiovaskular, dislipidemia yang berkelanjutan yang terus-menerus tidak diobati, itu semuanya kira-kira ya yang menyebabkan adanya penyakit ginjal kronik. Kira-kira siapa saja yang harus menjalani deteksi sehingga nanti penyakit ginjal kroniknya cepat-cepat ditangani atau diketemukan di awal, yaitu usia di atas 65 tahun. Adanya hipertensi, diabetes mellitus, penyakit autoimun sistemik ya, misalnya SLE, dan lain-lain, kemudian penggunaan zat-zat nefrotoksik, misalnya yang paling sering yang saya alami itu pasien seringkali membeli dexamethasone, membeli piroxicam ya dan sebagainya, ini juga dijadikan faktor risiko untuk menjadi PGK. Lalu ada riwayat keluarga dengan PGK, penyakit kardiovaskular, misalnya chronic heart failure atau misalnya atrial fibrilasi atau mungkin ada coronary artery disease, itu adalah faktor risiko. Lalu adanya penyakit saluran kemih ya, batu atau sumbatan dan sebagainya, dan pasien-pasien yang sering merokok, pernah mengalami gagal ginjal akut atau akut kidney injury, atau orang-orang yang pernah mengalami infeksi berat lalu menjadi kronik. Misalnya leptospirosis yang itu ditangani tapi nanti tidak kontrol, atau pasien-pasien yang waktu sakit sepsis dan tidak kontrol lagi, itu juga menjadi bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik di kemudian hari. Ini adalah gejala-gejala ya, contoh gejala orang-orang mengalami penyakit ginjal kronik. Yang paling sering adalah kemudian ada hipertensi, ada lelah ya, udem, gatal, dan kadang-kadang chest pain. Ini merupakan terapi pengganti ginjal yang kita sarankan apabila pasien sudah mendekati stadium 4 atau stadium 5. Jadi kalau di luar negeri itu sudah terprogram, artinya di Indonesia juga sama, cuma jarang sekali pasien-pasien itu
mungkin karena waktu ya, karena kita di poliklinik tuh lama banget kalau ngomong tuh nggak bisa lama, harus ada edukasi khusus untuk menjelaskan apa itu terapi pengganti ginjal, terus yang cocok yang bagaimana gitu ya. Nanti saya akan ceritakan ya. Intinya kalau sudah mengalami penyakit ginjal kronik stadium 5 awal atau stadium 4, sebaiknya kita berdiskusi kepada pasien dan keluarga kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk terapi pengganti ginjal. Di Indonesia ini ada 3, yang paling sering adalah hemodialisis ya, yang ini orang bilang cuci darah, tapi sebetulnya yang paling bagus itu hemodialisis atau HD. Lalu yang kedua CAPD ya, CAPD ini peritoneal dialisis. Jadi kita bisa mengajarkan pasien untuk melakukan peritoneal dialisis di rumah, dilatih dulu kalau memang dia sudah paham, udah bisa, baru kita lakukan operasi pemasangan TENCOV. Lalu yang ketiga transplantasi ginjal. Nah ini tiga-tiga ini tergantung ya, kalau pasien yang mempunyai donor kita bisa lakukan, tidak harus menunggu pasien yang mual muntah dulu ya, boleh kita lakukan di awal. Kalau sudah mempunyai donor dari keluarga itu boleh. Di Indonesia sudah ada rumah sakit RSCM yang menanggung secara pakai BPJS, tapi ada beberapa pemeriksaan yang tidak di-cover ya, tapi intinya lumayan sekali ya, seharga 250 juta itu bisa ditanggung oleh BPJS. Sedangkan kalau untuk CAPD itu juga ditanggung ya, HD juga. Nah seandainya kalau kita mau pindah, kan misalnya kalau akut ya, kalau akut HD, lalu dia ingin mau pindah ke sini, ke CAPD, itu boleh nggak? Boleh ya, kalau memang memungkinkan bisa. Lalu kalau dari CAPD sudah tidak efektif atau ada infeksi di peritonealnya, maka kita anjurkan untuk HD. Jadi ada 2 tanda panah yang berhubungan, bisa dari HD ke CAPD atau dari CAPD ke HD, atau bisa juga pasien-pasien HD yang sudah menjalaninya selama misalnya 3 tahun, 5 tahun, dan baru mendapat donor, dia boleh mengajukan transplantasi ginjal. Atau bisa juga pasien-pasien yang menggunakan CAPD ingin melakukan transplantasi ginjal itu boleh juga. Seandainya ginjalnya tidak efektif lagi selama 10 tahun, 15 tahun, maka bisa kembali lagi menjalani HD atau bisa kembali lagi menjalani CAPD. Itu jadi istilahnya tuh masa donor living donornya itu sudah habis atau sudah tidak bermanfaat lagi, maka kembali menjadi stadium 5 lagi. Jadi dia kembali lagi menjalani HD atau CAPD. Ini namanya terapi pengganti ginjal. Nah ini ya teman-teman ya, kira-kira yang namanya HD itu seperti ini, hemodialisis. Nah sebetulnya yang namanya HD itu banyak sekali jenis-jenisnya. Ya. Ini kalau teman-teman perhatikan ini ada 2 pompa ya. Ini yang sangat advance HD-nya yang menggunakan double pompa. Namanya HDF online, ada yang namanya macam-macam ya. Sedangkan di Indonesia kebanyakan yang masih 1 pompa, yang masih biasa, dialisernya juga masih yang pori-pori kecil ya. Sedangkan di luar negeri sudah pakai menggunakan banyak yang pori-pori besar atau high flux ya. Jadi lihat ya, kalau dia kan nggak menyeramkan ya, pada kan rata-rata orang kalau disuruh HD takut ya. Tapi kalau kita lihat di luar negeri atau di tempat-tempat yang sudah terbiasa, ini HD-nya sambil senyum ya, sambil ada yang dengerin lagu, sambil baca koran, jadi benar-benar enjoy gitu. Jadi mulai dari sekarang mudah-mudahan teman-teman di sini harus sudah edukasi ke pasien bahwa HD itu bukanlah segala-galanya, bukan akhir dari kiamat ya, bukan dari jadi harus coba dijelaskan sejelas-jelasnya, kalau perlu bawa foto-foto HD ya, kasih tahu kayak gini loh Pak, Ibu, yang namanya HD seperti ini. Jadi bukan yang dengar dari tetangga, dari orang-orang teman-temannya ya, bukan seperti itu. Sedangkan untuk memulai HD atau hemodialisis berarti kita harus mempunyai namanya akses vaskular ya. Akses vaskular itu adalah ini ya, misalnya jadi ada 2, ada yang sifatnya langsung atau misalnya cepat gitu ya, begitu dia mau HD inisiasi segera langsung kita pakaikan PDL, atau sifatnya elektif yaitu dengan menggunakan AV fistula simino, atau jadi kita operasi dulu ya, operasi simino AV fistulation
3 bulan, 4 bulan matang baru digunakan. Itu biasanya kita elektif. Kalau seandainya kita prediksi 4 bulan, 5 bulan mau melakukan hemodialisis, biasanya kita bilang ke pasiennya, Ibu, Bapak, yuk kita lakukan persiapan akses vaskular supaya nanti kalau sudah hemodialisis sudah ada aksesnya, sudah ada jalurnya. Nah, ini adalah yang digunakan untuk yang harus dilakukan HD pada saat itu juga atau dalam waktu dekat, ya. Ini ya kita lihat ya, ini yang namanya yang bukan tunneling, jadi dia sifatnya tuh langsung. Nah, ini jadi non tunneling kateter ya, itu kita masukkan ke vena jugularis interna kanan atau kiri. Yang menurut Kak Digo itu yang paling bagus adalah yang leher ya, yang jugularis ya. Bisa juga sih di 2 tempat yang lain, yaitu di clavikula dan di paha atau femoral. Tapi kalau di clavikula karena dia sifatnya, kalau clavikula di bawah sini ya, itu bengkoknya tuh agak curam ke vena ini ya, vena cava, jadi khawatirnya tuh akan trombus atau gampang sekali kayak semacam trombus lah ya istilahnya ya, jadi gampang banget membuat bekuan, jadi kita nggak sarankan. Lalu kalau yang femoral kita tidak sarankan karena gampang sekali kena infeksi saluran kemih atau lewat kan sudah ada pembuangan ya, ada buang air besar, buang air kecil, jadi kita tidak anjurkan femoralis untuk kalau emang ada yang bisa lebih di vena jugularis, kenapa harus di femoral? Kecuali kalau di femoral itu terpaksa kita lakukan karena sesak napas, pasiennya tidak mampu untuk tidur terlentang, mau nggak mau harus di femoral. Itulah 3 pembuluh darah yang besar yang bisa kita jadikan akses untuk hemodialisis. Jadi vena jugularis, vena clavikula, dan femoral. Nah, ada 2 jenis kateter, yang satu adalah yang non-tunneling atau non-tunnel kateter, dan ada yang tunnel, jadi dia dimasukkan di bawah kulit ya teman-teman ya. Jadi ini ada 2, ada yang merah, ada yang biru. Ini yang merah ini adalah akses untuk arterinya, sedangkan ini untuk yang venanya. Lalu ada double, jadi ini istilahnya double lumen, dimasukkan ke vena jugularis, nanti ujung kateternya itu harus masuk di kira-kira atrium kanan ya, kurang lebih setinggi itu. Nah, rata-rata BPJS hanya mengcover yang ini, yang biasa, yang hanya 3 bulan. Sedangkan yang tunnel ini hanya rumah sakit tertentu seperti tipe A ya, kayak seperti RSCM, Gatot Subroto, atau mungkin Hasan Sadikin yang mampu di cover yang tunneling karena memang harganya mahal dari bahan silikon ya. Jadi tidak semua rumah sakit mampu membayar yang tunneling ini. Jadi kalau mau tunneling, dia karena dia lebih mahal dan bisa digunakan lebih dari 1 tahun ya, jadi lebih panjang waktunya, itu boleh kita merujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambaran ronsen setelah kita memasang double kateter ya, double lumen kateter. Ini adalah ujungnya kurang lebih di atrium kanan ya. Kalau misalnya ternyata di ronsen ujung kateternya mungkin di sini, terlalu pendek, kita bisa repair, kita bisa masukkan lagi. Atau terlalu dalam, kita bisa tarik. Jadi kalau bisa setiap pemasangan CDL sebaiknya dilakukan ronsen, biar kita tahu posisinya sudah benar atau belum. Nah, ini adalah operasi AV fistulation. Jadi ini merupakan salah satu akses vaskular yang kita persiapkan untuk 3 bulan ke depan. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini vena dan arteri dari pembuluh darah di sini ya, di brachialisnya itu dihubungkan, disambung sehingga menjadi saluran yang besar. Diharapkan nanti akan terbentuk 6 mili minimal, 6 mm pembuluh darah baru yang bisa memasukkan tusukan arteri dan vena untuk saat HD. Nah, ini kalau sudah terbentuk gambar seperti ini ya. Di bawah kulitnya agak berbenjol ya teman-teman ya. Nah, inilah yang namanya AV fistulation. Ini saya lewatkan dulu. Sedangkan yang CAPD itu singkatan dari Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Dia menggunakan membran di dalam rongga perut sebagai pengganti fungsi ginjal. Jadi pembuluh darah di rongga perut itu sama halnya dengan pembuluh darah glomerulus ya, jadi dia bisa menyaring
sisa-sisa metabolisme dan bisa mengeluarkan kelebihan cairan tubuh dari adanya perbedaan konsentrasi cairan dialisat ya. Idealnya kan 4 kali pergantian ya tiap 6 jam. Misalnya jam 6 pagi, jam 12, jam 6 sore dan mau tidur misalnya jam 10. Sehingga yang waktu malam konsentrasinya jauh lebih tinggi. Misalnya 2,5%. Tapi sekarang ada yang namanya on demand. Jadi bisa aja 2 kali pergantian, 3 kali pergantian ya nanti tergantung hasil evaluasi dari nefrologisnya. Jadi sekarang nggak seperti dulu harus 4 kali. Boleh 2 kali, 3 kali ya, tergantung bagaimana sih urin yang dia keluarkan tiap hari, apakah masih banyak atau sudah sedikit sama sekali. Kalau dia masih banyak, urinnya masih di bawah masih di atas 400 cc per 24 jam, bisa jadi nanti pergantiannya hanya 3 kali. Jadi semakin banyak cairan sisanya, cairan urin sisanya, semakin boleh lebih jarang. Tapi kalau sudah sama sekali nggak keluar, hanya sedikit 200 cc dalam 24 jam, mungkin pergantiannya harus 4 kali, atau kita sarankan hemodialisis. Ya. Kemudian, ini ya, gambarannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat inilah ya pembuluh darah peritonealnya. Ini adalah cairan dialisat yang kita berikan. Jadi pasiennya belajar seperti infus, cuma masuknya di sini. Jadi sudah kita tanam kateter Tenkov di dalam perutnya ini ya. Kita tanam permanen, operasi dulu, lalu kita ajarkan dia sebelum operasi diajarkan dulu, ditelatih dia dengan keluarga. Jadi prosesnya ini sebetulnya 30 menit. Proses pemasukan dialisat baru sampai kemudian selesai ya. Itu 30 menit, lalu nanti 6 jam kemudian atau 8 jam kemudian ketika memasukkan dialisat baru, dialisat lamanya dibuang, dibuka. Jadi ini seperti kantong urin. Ya, setiap 6 jam atau 8 jam masuk cairan baru, membuang cairan yang sebelumnya. Selalu begitu ya. Selalu continuous. Tiap hari di rumah mandiri atau di kantor, di sekolah ya. Jadi kebanyakan orang-orang yang educated ya, atau di daerah-daerah kalau emang mau juga bisa. Pengalaman kami, senior kami di Bali itu juga ada jauh di gunung gitu ya, karena HD-nya susah, sedikit, kita edukasi, ternyata ada juga pasien-pasien yang, mohon maaf, yang status sosialnya nggak terlalu tinggi, tapi jauh dari pusat kota, itu bisa juga di training, tergantung tim HD di sana ya, di Bali luar biasa ininya. Nah, Rumah Sakit Sanglah itu luar biasa itunya ya, kerja CAPD-nya gitu, tim CAPD-nya. Nah, ini adalah kalau kita lihat di luar negeri, misalnya di Eropa, di Singapura, itu ada juga cairan CAPD dalam bentuk mesin. Jadi dia tidur semalam itu seperti cuci darah ya, seperti hemodialisis. Jadi pagi-pagi udah selesai. Nah, jadi ada juga yang dia punya mesin sendiri, di cover oleh asuransinya. CAPD-nya seperti ini, jadi lebih advance lagi ya. Nah, ini teman-teman gambaran dari CAPD seperti ini ya, cairan dialisat yang bagus, yang bersih, kemudian nanti 6 jam atau 8 jam kemudian akan keluar cairan buangannya. Nah, ini pasiennya setelah menunggu 30 menit dia bisa baca koran sambil yang lain-lain ya, jadi lebih nyantai. Tidak perlu ke rumah sakit, hanya sebulan sekali untuk mengambil resep, nanti cairannya akan di-drop ke rumah tiap bulan. Bayangkan ada 120 kantong atau 80 kantong ya. Kalau dia 3 kali 3 berarti 90 atau 120 yang di-drop ke rumahnya. Ya, jadi banyak. Jadi memang harus ada tempat penyimpanan juga ya di kamarnya atau di tempat di rumahnya untuk menyimpan cairan ini yang beratnya tuh 2 liter kurang lebih 1 kali pemasangan ya. Nah, kalau untuk transplantasi ginjal, ini memungkinkan di Indonesia. Di RSCM sendiri sudah hampir 500 pasien yang kita lakukan di 20 tahun terakhir ini ya, dan akan ada lagi di Rumah Sakit Gatot Subroto, rumah sakit besar di Indonesia seperti Hasan Sadikin ya, Rumah Sakit Jogja dan sebagainya itu sudah mulai ya. Jadi yang dilegalkan itu yang living donor ya, jadi bukan donor mati. Donor mati di Indonesia belum ada. Akan dipersiapkan nantinya, tapi hanya boleh yang donor hidup. Jadi boleh orang-orang yang terdekat, misalnya keluarga ya. Di Indonesia yang paling diharapkan itu donor keluarga karena khawatir nanti akan
terjadi transaksi jual beli organ. Jadi itu sudah pernah ada rumor ya, RSCM gini-gini, jadi kita akhirnya nggak khawatir sekali kalau seandainya ada transaksi jual beli organ, makanya kita mengharapkan dari keluarga. Nah, kemudian yang paling penting adalah diyakinkan kalau pasien ini mampu untuk minum obat secara rutin sesuai kesadaran, jadi nggak pernah lupa ya, karena minum obat transplantasi post-transplant itu harus mohon maaf, seumur hidup tergantung nanti dosisnya akan diturunkan. Jadi kalau dia minumnya asal-asalan, khawatirnya akan terjadi ketidakcocokan ya atau tidak bagus ya, ada reaksi alergi dan sebagainya. Jadi teman-teman untuk memasukkan ginjal yang baru tidak perlu mengeluarkan ginjal yang lama. Biarkan saja 2 ginjal ini masuk, tetap di situ, lalu nanti ginjal tambahannya di sini, di daerah femoral ya. Jadi venanya digabungkan ke sini, arterinya digabungkan ke sini ya, ke aorta abdominal, ke arteri abdominalis ya, dan seterusnya. Kecuali nanti kalau ginjalnya misalnya dia transplant kedua, mungkin ada transplant kedua berarti di sini ya, atau diambil lagi satu yang lama dikeluarkan dulu. Saya pernah mendapatkan kasus transplantnya sampai ke 3 kali itu ada. Jadi transplant ke-1 10 tahun, transplant kedua hanya 5 tahun, transplant ketiga itu alhamdulillah sukses gitu ada juga, tapi jarang ya. Nah ini kira-kira ya gambaran operasi transplant ginjal. Oke, nah sekarang sedikit tentang penyakit ginjal kronik ya. Banyak sekali pasien-pasien kita yang terutama stadium 5 itu mengalami anemia. Nah anemia ini dari mana sih kira-kira ya penyebabnya? Teman-teman mungkin akan ingat bahwa kalau misalnya kondisinya uremia, di mana kreatinin ya, ureum ya itu tinggi sekali, maka akan terjadi hemolisis ya. Uremia menyebabkan hemolisis, eritrosit turun. Belum lagi banyak hal ya, misalnya kekurangan hormon defisiensi atau kekurangan eritropoietin. Kita tahu bahwa sel-sel ginjal itu mengeluarkan eritropoietin. Ketika dia menjadi sedikit sel-sel ginjalnya, maka nilai eritropoietin akan berkurang. Sedangkan eritropoietin juga sangat penting untuk pembentukan eritrosit. Belum lagi kekurangan asam folat, kemudian zat besi dan sebagainya itu juga membantu atau mempercepat anemia. Jadi banyak ya zat besi juga butuh sekali untuk pematangan eritrosit. Jadi jangan kita berikan eritropoietin subkutan kalau zat besinya tidak cukup. Jadi harus cukup dulu zat besinya baru diberikan eritropoietin. Belum lagi kalau kita lihat pasien CKD itu sering sekali ya saat HD itu kan darahnya ada yang tersisa di selang, pengambilan pengambilan lab yang berulang. Nah itu juga mengurangi jumlah sel darah merah di dalam tubuhnya. Kira-kira berapa sih air yang kita berikan atau minum yang diberikan pada pasien yang mengalami CKD ini? Nah di sini disarankan yaitu air yang minum adalah jumlah urin plus minus IWL-nya sih, biasanya 500 sampai 750 cc ya. Kenaikan berat badan di antara dialisis dianjurkan 5%, jadi jangan terlalu banyak naiknya, jadi harus dijaga minumnya. Jadi teman-teman kebayang ya, misalnya pasiennya itu stadium 4, buang air kecilnya hanya 1 liter, berarti minumnya maksimal 1 liter tambah 500 lah kira-kira. Atau misalnya dia cuma buang air kecil 750, berarti minumnya sehari semalam berapa? 750 tambah 500, kalau berat badan sekitar 50-60 ya, berarti kurang lebih 750 tambah 500, 1250 cc per 24 jam, itu sudah termasuk apa? Misalnya nggak cuma air putih, tapi misalnya minum obat, atau misalnya jus atau apa gitu ya, jadi semua cairan, bukan air putih saja, itu harus ditegaskan. Kadang-kadang pasien berkelahi gini kan, minumnya 750, kan minumnya 1250, tapi minum-minum teh, susu, kopi, yang lain-lainnya juga sama, tambah gitu, jadi lebih dari yang diharapkan. Nah ini adalah saran yang harus kita berikan apabila pasien minum atau makan supaya nggak terlalu banyak air ya. Jika haus, boleh kita minum air dingin untuk melepaskan dahaga ya. Jangan sampai dia sedikit-sedikit minum, sedikit-sedikit minum. Ya, juga jangan terlalu asin, jangan terlalu banyak kuahnya, misalnya seperti itu. Ini adalah bahan makanan yang tinggi natrium, apalagi kalau pasiennya hipertensi ya. Kita bisa baca di sini ada telur asin, ikan asin, keju, dan sebagainya.
Ya, jadi yang diharapkan adalah garamnya itu kalau bisa 5-6 gram per hari. Kira-kira bagaimana ya ukurannya? Kira-kira setengah sendok teh sehari semalam. Ya, jadi jangan tambah-tambah dari dapur yang lain. Jadi kalau masak, sebaiknya garamnya jangan langsung diberikan saat masak, tapi nanti di luar atau di meja ya. Nah, jadi usahakan stop rokok, ya, olahraga. Ini adalah gaya hidup sehat ya. Ini adalah hal-hal yang disarankan pada penyakit CKD, rajin cuci tangan. Nanti ada vaksin sekarang sudah boleh untuk pasien-pasien CKD yang stabil, bukan dalam kondisi akut heart failure atau edema paru, itu boleh ya. Selama dia masih bisa jalan 200 meter, tidak lagi sesak, tidak demam, boleh dilakukan vaksinasi untuk pasien CKD. Berjemurlah di antara 9 sampai jam 10 misalnya selama 20 menit, dilakukan monitoring tensi, olahraga ya. Kemudian disarankan, nah untuk pasien CKD yang sudah HD nanti kalau mau tanya boleh ya, gitu nggak boleh terlalu kurus, karena kalau terlalu kurus nanti imunitasnya turun ya, proteinnya turun, gampang terjadi kematian, morbiditas dan mortalitas lebih tinggi. Jadi agak suruh gemukan dikit, jadi IMT-nya dianjurkan di atas 25. Kemudian kontrol poliginjal, pakai masker dan seterusnya sama ya. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, ini sedikit tentang akut kidney injury. Tadi kan CKD. Sekarang apa bedanya dengan akut kidney injury? Akut kidney injury kalau kreatinin serumnya dibandingkan dengan baseline itu di atas kira-kira di atas 0,3 mm gram mg per desiliter. Jadi kecil banget ya, kenaikannya cuma segini, tapi itu sudah bagi kita itu udah hati-hati dalam 48 jam atau 2 hari. Atau bisa juga kenaikannya itu 1,5 kali dari baseline, di mana kalau kita lihat baseline itu kurang atau lebih dari 7 hari ya, antara 7 hari lah kira-kira. Cuma sayangnya pasien-pasien kita banyak yang awalnya nggak tahu berapa baseline-nya gitu. Jadi ya udah, kalau begitu kita lihat aja perbedaan hari pertama dengan hari kedua atau hari ketiga. Kalau kenaikannya seperti ini, kita anggap akut kidney injury. Atau bisa juga pakai kriteria urin, volume urinnya di bawah 0,5 cc per kilogram berat badan per hari, per jam selama 6 jam. Jadi kalau dalam 6 jam di UGD, volume urinnya cuma 0,5, misalnya berat badan 50, dikaliin aja tuh. Kok cuma sedikit ya? Nah itu kita boleh mengatakan dia akut kidney injury. Nah akut kidney injury ini kalau kita yakin tidak ada CKD ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya dia sudah CKD stadium 3 atau stadium 4, kemudian datang dengan kreatinin naik lagi, itu kita sebut namanya akut on CKD. Jadi beda ya, kalau AKI latar belakangnya dia nggak tahu ada penyakit ginjal kronik, tidak ada faktor risiko diabetes, tidak ada faktor risiko CHF dan sebagainya, tidak ada faktor risiko yang penyakit kronik, itu kita bilang AKI. Misalnya pada pasien yang misalnya datang dengan COVID, yang pasien anak muda COVID misalnya, atau orang-orang yang leptospirosis ya, jadi dia datang dengan kreatinin tinggi, awalnya dia nggak ada CKD. Jadi itu bedanya. Kalau akut on CKD, awalnya misalnya datang background-nya dia sudah nefropati diabetes, atau sudah ada penyakit coronary artery disease, kreatinin awalnya misalnya 2, datang dengan 2,5 atau dengan 3, kita sebut dengan namanya akut on CKD. Kalau pasien datang dengan CKD stadium 5, pasien CKD stadium 5, datang dengan hiperkalemia, kita jangan bilang akut on CKD, tapi kita bilangnya CKD stadium 5 dengan komplikasi apa kita sebutkan, misalnya hiperkalemia, dengan asidosis metabolik, dengan udem paru ya. Jadi kalau CKD stadium 5, kita sebutnya jangan akut on CKD lagi, tapi CKD stadium 5 baik dengan apa gitu ya. Ini kira-kira stadium dari akut kidney injury. Kalau masih awal atau masih ringan, kita sebut dengan stadium 1, di mana kenaikannya hanya 0,3 ya dalam waktu 6 sampai 12 jam. Tapi kalau misalnya sudah naik 2 sampai 2,9 kali dari baseline, kalau kita lihat baseline orang Indonesia berapa sih rata-rata kreatininnya? 1 ya, kebanyakan 1,2 deh maksimal. Tapi kalau sudah 1,3, 1,4, biasanya tuh kita lihat ada kenaikan ya, udah ada kenaikan, udah ada mulai ada PGK juga ya kalau di atas 1,3, 1,4.
yang paling bagus baseline itu adalah 1 atau di bawah 1. Kalau seandainya stadium 3, nilai kreatininnya 3 kali dari baseline. Jadi kira-kira ya kreatininnya tuh 3 lah, 3 ke atas. Nah kalau sudah demikian berarti kita bilang dia AKI stadium 3. Atau ini teman-teman ya, kalau dia tidak ada urin dalam 12 jam. Nah ini kira-kira ya stadium dari AKI. Ini adalah parameter atau guideline dari KDIGO, AKIN, dan RIVAL ya. Jadi teman-teman bisa boleh pakai salah satunya. Hampir mirip sih. Kalau stadium 1 KDIGO seperti ini, di bawah urinnya 0,5 ya, dalam waktu 6-12 jam. Lalu kalau stadium 3 lebih dari 0,3, tapi anuria gitu. Sedangkan AKIN hampir sama, serum kreatin di atas 3 ya, ini bisa dibaca. Nanti akan saya kasih slide-nya ya. Oke, terus kalau misalnya pasien kita sudah AKI, kalau pasien awal nih masuk UGD dengan kreatinin 3 misalnya ya, lalu kita koreksi, kemudian kita perbaiki apa sih penyebabnya, lalu dalam 7 hari, ini kita sebut masih AKI ya, 7 hari, dan dia perbaikan, maka kalau dia perbaikan berarti dia udah recovery ya, udah membaik, kita anjurkan untuk kontrol ke poli ginjal misalnya atau poli penyakit dalam. Tapi kebanyakan pasien-pasien kita dia terus saja nih penyakitnya berjalan sampai di bawah 3 bulan. Nah, antara 7 hari sampai 90 hari kita sebut dengan acute kidney disease. Misalnya sepsisnya masih berkepanjangan. COVID-nya hampir 1 bulan baru recovery, udah ada gangguan ginjal. Nah, berarti antara 7 sampai ini kita diagnosanya boleh kita sebut acute kidney disease. Seandainya pasien kontrol, ternyata kreatininnya masih terus di atas 3 bulan masih tinggi, maka kita bisa bilang dia sudah chronic kidney disease. Ini perbedaannya antara AKI, AKD, AKD, dan CKD ya. Apa faktor resikonya? Faktor resiko hampir sama kayak tadi ya teman-teman ya. Usia tua, kemudian ada faktor genetik, hipertensi, diabetes, sindrom metabolic syndrome ya. Nah, sedangkan kalau akut kidney injury misalnya tergantung. Kalau misalnya akut jenis penyakitnya berat, berarti kemungkinan berat menjadi AKD dan CKD-nya makin tinggi. Kemudian kalau protein ureanya ada dan tinggi nilainya makin memperberat prognostiknya. Dan kalau semakin sering dia kejadian AKI-nya juga makin sering atau makin membuat kemungkinan CKD-nya makin tinggi. Nah ini ya, jadi orang-orang yang nantinya AKI kemudian menjadi CKD ini, khawatirnya nanti outcomes-nya akan terjadinya cardiovascular event, ya, kidney events, disability, kematian, dan sebagainya. Jadi teman-teman sekarang paradigmanya harus berubah, jangan menyepelekan AKI, walaupun cuma kecil naik kreatininnya, nggak cuma kreatinin aja sebetulnya. Sebetulnya kita bisa urinnya, ya, bagaimana asam uratnya, sebetulnya banyak ya. Cuma kan karena dana terbatas, yang paling gampang itu urinalisis, asam urat, urium, kreatinin ya. Nah kalau kita lihat udah ada kelainan, cepat-cepat harus di treatment dengan sebaik-baiknya agar dia tidak menjadi CKD ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kalau AKI-nya stadium 1, 2, 3, tapi tidak covernya late atau telat, namanya AKD. Kalau misalnya berlanjut masih menjadi CKD ya. Ini cuma tambahan penguatan. Jadi kalau akut kidney injury ini ya, gambarnya lebih abu-abu. Kalau masih jelek, namanya akut kidney injury di bawah 3 bulan. Nah ini potensi menjadi chronic kidney disease dan AKD juga bisa potensi menjadi chronic kidney disease. Ini adalah penyebab ya, penyebab dari adanya AKI. Bisa karena penurunan perfusi ke ginjal, penyebabnya paling sering misalnya dehidrasi, apakah diare misalnya, terjadi hipovolemia, adanya cardiac output yang berkurang, misalnya sedang ada acute heart failure yang paling sering ya, acute heart failure, adanya vasodilatasi sistemik. Nah ini contoh-contohnya ya teman-teman ya, atau pasiennya sering menggunakan obat-obat tertentu ya. Ini contoh-contoh obatnya, apakah dia sepsis, SIRS, ada hepatorenal syndrome, dan sebagainya. Sedangkan yang intrarenal, penyebab yang juga paling sering ini adalah biasanya karena ada
gangguan glomerular, misalnya GN, sindrom nefrotik. Jadi kelainan ini di ginjal dia sendiri, ya. Yang paling banyak tuh autoimun, misalnya RPGN, sakit lupus yang akut ya, yang HELLP syndrome pada kehamilan itu juga sering. Sedangkan postrenalnya yang paling banyak untuk laki-laki adalah misalnya BPH, ya, atau ada batu seperti di saluran kemihnya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang menyebabkan AKI. Nah, AKI ini yang tadi saya bilang, kalau seandainya kita tidak atur dengan sebaik-baiknya, lama-lama bisa kidney failure. Jadi harus increase risk-nya ini cepat-cepat dikenali kenapa, atasi penyebabnya, dan harus diatasi penurunan glomerular laju filtrasinya harus diperbaiki ya supaya tidak menjadi kidney failure. Kalau di luar negeri ya ini banyak sekali marker-marker nih, ada NGAL, KIM1, tapi kita kayaknya masih belum ya. Yang parameter kita yang paling gampang tuh lihat aja urin output-nya sama nilai kreatinin. Ini adalah kira-kira nih goal treatment dari AKI ya. Jadi kalau dia penyebabnya perfusinya berkurang, kita harus atasi hipovolemianya. Ya, kemudian koreksi cairannya, elektrolit, asam basahnya, hemostasis, apalagi itu elektrolitnya paling sering tuh kalium, natrium ya, klorida itu harus kita evaluasi. Kemudian untuk manajemennya yang paling sering ini adalah evaluasi apakah obat-obat yang dimakan itu ada yang menyebabkan cepat menurunkan fungsi ginjal. Misalnya pasien udah biasa makan obat tertentu ya, herbal tertentu, obat tertentu. Nah, kalau dia ada infeksi, jangan berikan obat-obat antibiotik yang menurunkan fungsi ginjal. Ya, contohnya nih yang nefrotoxin, vancomycin, NSAID. Nah, dikatakan ARB ya, tapi nanti kita evaluasi deh. Memang sebaiknya ARB dihindari kalau lagi AKI ya. Kemudian kontras itu juga harus lihat risk and benefit-nya. Kalau emang penting untuk diberikan kontras, carilah kontras yang aman. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dievaluasi bila pasien mengalami acute kidney injury. Nah, ini adalah obat-obat ya yang sering nih menyebabkan AKI. Nanti bisa dibaca ya teman-teman. Kalau ini yang harus kita assessment ya, adjustment dosis dari obat-obat ini. Allopurinol, jangan kita berikan untuk pasien CKD itu 300, terlalu banyak. Dia harus adjusted dose, misalnya cuma 100 dulu, lalu nanti naikkan 200 bertahap ya, digoxin jangan lupa, heparin, jangan sampai kita memberikan sama dengan pasien normal. Nah, untuk pasien-pasien yang AKI, pertama kali datang itu memang idealnya kita harus pintar menilai status cairan pasien ini. Apakah pasiennya overload, euvolemic, atau dehidrasi. Kita harus nilai. Nah, teman-teman pasti udah pintar deh menilai status cairan pasien kan ya, udah paham JVP-nya, ada UD apa tidak, ada rongki ya, cepu nggak, terus kulitnya turgor dan sebagainya, itu ilmu dasar yang sebaiknya kita paham ya, kita tahu sehingga kita bisa menilai status cairan pasien ini apa sebetulnya. Nah, baru kita akan cerita apa kita harus ini kan kira-kira programnya apa nih. Kalau dia dehidrasi berarti rehidrasi. Kalau dia misalnya overload berarti jangan kita berikan yang menambah cairan, ya malah harus diberikan furosemid drip misalnya seperti itu. Nah, hindarilah cairan yang sifatnya koloid kalau sedang AKI ya, misalnya albumin, stars ya. Carilah yang ini dulu deh, yang kayak yang kristaloid dulu ya kalau untuk rehidrasi. Jadi kita lanjutin aja ya. Nah, kalau pasien kita mengalami hiperkalemia kayak pasien ini, ya pasien tadi di kasus, apa yang harus kita berikan? Pertama, untuk menstabilkan membran sel jantung, kita bisa berikan kalsium glukonat dulu ya. Lalu kita berikan yang sifatnya memindahkan kalsium ekstravaskular ke sistem sel, ya. Misalnya dengan insulin, dengan beta-2 adrenergic agonis, atau dengan BICNAP. Ya, bisa juga kita berikan furosemid kalau overload. Ini contoh hiperkalemi. Lalu untuk metabolic acidosis, sebaiknya kita berikan natrium bikarbonat, misalnya melon ya, dan sebagainya harus dikoreksi. Nah, untuk yang kalau memang pasiennya tuh kadang-kadang sering banget ya di UGD itu
kok nggak pipis ya, terus kita kasih lasik aja, kita kasih furosemid. Nah, sebaiknya jangan begitu ya, untuk memancing kencing, jangan serta-merta kita berikan furosemid. Kita hanya memberikan diuretik kalau ada overload, ya. Kalau tidak, overload itu juga yang mengancam jiwa ya, artinya yang sesak berat. Kalau cuma overloadnya cuma kaki, pretibial udem, nggak perlu kita berikan, ya. Tapi kalau yang benar-benar udem paru, ada akut heart failure, berarti boleh kita berikan furosemid. Jadi karena jangan tiba-tiba nggak pipis, kita berasumsi harus dipancing dengan furosemid itu keliru. Jadi harusnya dipastikan dulu status cairannya. Kalau dia dehidrasi, berarti kita harus berikan cairan. Dengan berapa jumlah cairan yang kita berikan? Kurang lebih 25 sampai 30 ml per kilogram berat badan. Kalau yang wanita biasa 25, laki-laki 30 ya. Nah, jadi kembali lagi ke pasien ini, ayo siapa yang mau ngomong? Boleh tanya jawab, diskusi open mic ya. Jadi kira-kira apa nih teman-teman, Mbak Isna, kira-kira ada yang mau, kawan-kawan kita yang mau ngasih masukan, boleh ya? Gimana? Kalau ada yang mau jawab boleh nih. Jadi gimana? Ini bocorannya kira-kira apa? Kan kalau tadi kita lihat ya, tuh lihat deh, HB-nya 5,6. Kan anemia ya, normal HB-nya harusnya 10 atau 11, tapi pasien ini 5,6. Lalu leukositnya 27.000, berarti tinggi ya, curiga ada infeksi. Apalagi segmennya naik 95, ada albumin rendah 2,4. Nah, yang luar biasa tuh ini uriumnya sampai 414, sorry. Uriumnya 414 dan kreatininnya 2,9. Jadi kalau dihitung berdasarkan usia IGFR ya, sebetulnya nih IGFR ini kalau dia sedang karena tergantung usia ya, karena usianya mungkin masih muda, jadi kesannya IGFR-nya segitu, cuma 21 ya. Padahal kalau kita lihat nilai ureumnya tuh tinggi banget ya. Nah, seperti itu. Tapi ini sudah memang harus dilakukan apa kira-kira koreksi ya. Lalu ada apa lagi? Kaliumnya tinggi 8,4. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Boleh kalau ada yang masih masukan, silakan. Ya, ada diskusinya kira-kira nih. Siapa yang mau ngasih masukan? Ya, teman-teman boleh juga. Silakan. Ayo, di sini siapa nih? Kan kenalan ya. Siapa yang mau ngasih masukan? Ada Ayu, Irfan, siapa yang kalau yang mau boleh. Apa yang harus kita lakukan kalau pasien datang ke UGD? Berarti harus kasih oksigen dulu ya, kasih oksigen. Lihat saturasinya, tensi, ternyata tadi tensinya ada tinggi juga. Tensinya itu tadi 166 per 110 ya. Tinggi, terus heart rate-nya juga nadi cepat. Jadi apa kira-kira teman-teman? Nanti boleh ya kasih masukan ya. Kalau menurut saya kasih oksigen, transfusi, bertahap dulu deh. Paling nggak sampai di atas 8. Karena kenapa di atas 8? Karena kalau kita lihat jantungnya tadi kan besar ya. Jantungnya ini udah besar nih. Berarti udah chronic heart failure sebetulnya nih. Udah ada kardiomegali ya. Nah, kalau pasien-pasien yang seperti ini, dari penelitian memang dianjurkan minimal HB itu 8 lah ya, yang paling aman buat pasien-pasien yang mengalami gagal jantung. Sehingga target kita minimal 8 dulu, supaya jantungnya bisa memompa dengan baik. Lalu bisa juga kita koreksi hiperkalemianya, kemudian nilai balans cairan, urinnya bagaimana keluarnya, lalu kita berikan antibiotik, koreksi asidosisnya dengan natrium karbonat, berikan asam folat, furosemid drip, antihipertensi, dan kita lakukan HD inisiasi. Nah, kira-kira teman-teman bisa ngasih masukan ya. Kenapa harus dilakukan HD inisiasi? Karena sudah memenuhi kriteria ya, yaitu ureum di atas 200, lalu ada hiperkalemia. Memang hiperkalemia ini yang bagusnya kan di itu dulu ya, dikoreksi dulu. Kalau masih persisten, kita bisa
Kalau masih persisten kok kayaknya naik turunnya nggak terlalu bagus ya, lama, boleh kita HD. Kalau kalau di sini keputusan kami memang kita lakukan HD ya. Kita edukasi pasiennya, kasih tahu ada pemasangan CDL, lalu dilakukan HD 3 hari berturut-turut. Nah, nanti kita evaluasi kalau memang dari hasil USG-nya memang sudah penyakit ginjal kronik. Hari ini pasien baru ya, kita nggak punya rekodnya, apakah dia dulu CKD atau bagaimana. Lalu nanti dievaluasi di poli, kalau memang sudah ada gambaran chronic kidney disease dan sudah dilakukan pemantauan urinnya memang nggak terlalu banyak lagi, maka sudah harus dilakukan HD rutin ya, hemodialisis rutin 2 kali seminggu. Ini adalah kira-kira saran pemeriksaan selanjutnya ya, USG abdomen, urinalisis untuk melihat ada nggak sih albuminurianya, ada batu dari sel kasnya ya, dari sel darah merahnya misalnya. Lalu kita lihat tadi karena kardiomegali ya, kita lakukan ekokardiografi, pemeriksaan lipid profile ya. Nah, kira-kira teman-teman apa nih usulannya? Nah, kalau tadi kita lihat ya, kan diastolinya udah 110 tuh, seandainya tidak turun tensinya dengan furosemid, ada juga tuh kadang-kadang pasien yang bandel ya, tensinya masih tinggi. Nah, boleh kita berikan antihipertensi emergensi, yaitu kita biasanya yang ada di kita tuh yang gampang nikarditin. Kalau labetalol, hidralazin kita tidak punya di Indonesia, jadi yang paling banyak tuh nikarditin. Kita berikan misalnya mulai dengan 2,5 atau 5 mg per jam, ya, lalu kita evaluasi titrasi terus bertahap sampai kalau yang hipertensi emergensi targetnya adalah 20% dari MAP-nya ya sarannya, lalu sampai 2 hari atau 3 hari ke depan target kita 140/90. Sedangkan untuk koreksi kalium kita berikan ini ya, seaglukonas ditambah Cobides bolus perlahan 10 menit, ditambah insulin kerja pendek, misalnya 10 unit dalam dextrose 40% 2 vial. Ya ini boleh diulang ya. Kenapa harus kita cek gula darah 30 menit? Karena kita berikan ini insulin, walaupun sudah dikombinasi dengan dextrose, kadang ada juga pasien yang hipoglikemi ya, gula darah di bawah 70. Jadi untuk mengatasi dampak dari ini, insulin ini kita ulang. Lalu kita berikan dextrose bila masih hipoglikemi. Kadang-kadang kalau 8, tadi kan per kaliumnya 8 kaliumnya ya, boleh kita berikan 15 unit ya, mavorapid atau insulin kerja pendeknya. Dan kalau bisa jangan sambil menunggu hemodialisis, jangan cuma koreksi kalium dengan insulin, kita bisa berikan melon atau bignat untuk mengatasi hiperkaliemia juga, untuk mengatasi asidosis metaboliknya juga. Nah, kira-kira seperti ini gambaran koreksinya. Target HCO3 kalau pada pasien CKD adalah 22-24 mg. Kadang-kadang pasien datang dengan nilai HCO3-nya cuma 8, 10, 12 ya. Seandainya dia nilainya 10 berarti 24, deltanya berarti gimana? 24 dikurangi 10 berarti 14, dikali berat badan dikali ini sudah standar ya, 0,4. Misalnya 400 atau 300 nih setelah dihitung. Lalu kita drip dalam dextrose 5%, ini udah standar. Nggak boleh cairan yang lain, karena kalau yang lain suka ini ya, suka tidak larut gitu. Sedangkan dextrose 5% udah pasangan sejatinya si melon ini ya, atau bignat. Kita berikan 2 tahap. Tahap pertama diberikan separuhnya, dalam 1 jam kita drip, sedangkan sisanya dalam 4 jam sambil menunggu pemasangan CDL, HD inisiasi ya, kita koreksi dulu. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak yang mau memberikan tanggapan untuk pasien ini atau untuk masalah ini? Silakan ya. Itu Mbak Isna kira-kira. Baik, mungkin untuk materinya sudah selesai ya dok? Iya, kira-kira yang ini dulu ya, nanti khawatir kelamaan. Ya, untuk sesi diskusi mungkin akan kita lanjutkan setelah sesi kuis ya dok. Kita akan masuk dulu ke sesi kuis. Punten boleh di stop share dulu dok. Oke. Saya akan screen share. Teman-teman boleh siapkan device lain, pakai HP atau pakai laptop, masuk ke kahoot.it ya. Oke.
Apakah sudah terlihat jelas? Ini game pin-nya yang bisa diisi setelah memasuki halaman kahoot.it. Teman-teman boleh tuliskan namanya di sana. Dan silahkan join. Oke, sambil menunggu, kita akan sama-sama melakukan sesi kuis. Kurang lebih ada 5 soal ya, Dok. Nanti 5 soal bentuknya berupa multiple choice dan ada juga yang benar salah. Nanti kita akan mengetes nih sejauh mana teman-teman sudah menangkap materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Nuli yang sangat detail dan lengkap sekali. Oke, kita akan sama-sama lihat nanti. Jangan lupa juga jawab dengan cepat dan tepat gitu, karena nanti yang juara 1 akan dapat hadiah spesial dari kami. Oke, masih ditunggu teman-teman partisipasinya. Kenapa ya? Oh, sorry, sebentar ya. Sepertinya ada kendala. Oke, mohon maaf ya teman-teman atas kendalanya. Kita masuk aja ke sesi tanya jawab. Bentar. Oh. Langsung saya bacakan dari pertanyaan yang pertama. Bentar, Dok. Dari Dokter Ifham dari Unpad. Dokter, maaf mau bertanya, jika kita kedatangan pasien CKD dengan indikasi hemodialisa di IGD, namun ada anemia, HB kurang dari 7, itu sebaiknya kita lakukan transfusi terlebih dahulu atau kita lakukan hemodialisa terlebih dahulu ya, Dok? Terima kasih banyak, Dok. Ya, langsung jawab ya, Kak? Iya, langsung dijawab saja, Dok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau pasiennya datang dengan benar-benar yang paru, kayaknya kalau ditunda itu sepertinya nggak bagus ya. Sebaiknya dilakukan saja hemodialisisnya. Kalau 7 itu masih bisa. Tapi kalau misalnya pasien tenang-tenang aja, ya nggak ada masalah, kita bisa tunda hemodialisisnya. Tergantung ya, apakah ini HD pertama atau HD yang udah rutin. Coba bisa ditanya dulu nggak, HD-nya itu yang dia CKD on HD rutin atau yang baru pertama kali inisiasi? Iya, Dok. Punten, Dok. Saya Ifham. Jadi izin
menceritakan sedikit dok terkait pasiennya dok. Jadi pasiennya sebetulnya HD-nya udah sering kali dok, dan sekarang mengalami asidosis dok. Jadi datang memang sebetulnya ada indikasi untuk hemodialisa, tetapi HB-nya juga udah indikasi sebetulnya untuk dilakukan transfusi dok, seperti itu dok. Oke, jadi memang kalau HB7 memang masih bisa untuk HD dulu kalau memang ternyata overload. Tapi kalau masih bisa dikombinasikan saat HD 1 bag atau 200 cc, 250 cc, bisa juga saat HD kita transfusi. Jadi 1 bag itu bisa kita berikan 3 jam ya. Biasanya saya berikan premedikasi difenhidramin, bisa setengah cc atau 1 cc dengan paracetamol tablet. Lalu kita berikan saat HD 1 bagnya. Nah, untuk 1 bag berikutnya bisa di luar HD atau besoknya juga boleh. Tapi kalau seandainya pasiennya itu ada kelainan jantung yang harus transfusi segera, boleh kita berikan duluan, kasih transfusi dulu 1 bag, nanti 1 bagnya lagi saat hemodialisis. Jadi kadang-kadang tergantung situasi dan kondisi, kadang-kadang mau HD tapi PRC-nya belum datang-datang ya kan? Tapi pasien sudah overload, sudah sesak, saturasi turun, terpaksa kita lakukan HD dulu, lalu nanti kita berikan belakangan misalnya. Jadi tergantung kondisi di rumah sakitnya ya. Idealnya kasih aja 1 bag dulu saat HD. Kalau memang dua-duanya sudah ada, sudah siap begitu. Mungkin itu ya. Oke, baik. Apakah sudah menjawab, Dokter Ifham? Sudah. Terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Kak Mentari dari UNS. Izin bertanya dokter, yang pertanyaan pertama, azotemia itu peningkatan ureum dan kreatinin atau salah satu saja ya dok? Boleh dijawab dulu saja dok? Ya, jadi kalau kriteria hemodialisis itu kan dikatakan ureum di atas 200, adanya asidosis metabolik berat, hiperkalemia yang persisten atau refraktor, adanya overload, kemudian adanya neuropati yang keluar kesadaran karena azotemia ya, itu indikasi untuk HD inisiasi, HD segera. Kalau di antara 5 itu sudah boleh salah satunya sudah ada, kita bisa berikan HD inisiasi. Kalau kreatininnya itu tinggi, tergantung sih Kak, kalau misalnya kreatininnya tinggi dan ada yang lain, cuma kalau kreatinnya tinggi pasiennya tenang-tenang aja, mungkin belum dulu ya. Tapi kalau kreatin tinggi, kadang-kadang ada tambahan ini, misalnya latar belakangnya ada nefropati DM yang berat, albumin ureanya berat, atau ada misalnya dia ada yang lainnya gitu, memang kesadaran dengan kreatin tinggi, nah itu menambah kriteria untuk dilakukan HD segera. Jadi kalau kreatininnya awal aja biasanya cuma 3, 5, nggak ada apa-apa, nggak ada overload, nggak ada apa, biasanya kita tunda dulu, kita lakukan ini aja dulu, kita lakukan modifikasi gaya hidup sambil evaluasi dan edukasi untuk pengganti ginjal elektif di poliklinik. Misalnya kita persiapkan 6 bulan ke depan, 3 bulan ke depan untuk HD sambil dilakukan avevisualization operasi gitu. Jadi jangan cuma kreatinin aja teman-teman ya, lihat dulu kreatinin itu memang menunjukkan sesuatu, tapi kalau misalnya pasiennya jika di stadium 4, kreatinin cuma 3, mungkin belum ya. Tapi kalau kreatinin udah 7, IGFR-nya sudah di bawah 5, kalau di Pernefri itu panduannya di bawah 5 boleh melakukan HD inisiasi ya, kalau IGFR di bawah 5. Tapi kalau untuk diabetes, kalau di bawah 10 dan sudah mengganggu nafsu makan turun, ada gatal, tidak bisa tidur, udah parah, itu biasanya boleh dimulai walaupun belum 5. Jadi untuk diabetes boleh lebih awal, karena dia disfungsi endotelnya sudah parah, jadi beda sama orang non-diabetes. Kalau non-diabetes di bawah 5 kita bisa mulai HD inisiasi, tapi kalau diabetes boleh lebih awal, misalnya 10 atau di bawah 15 sudah ada tanda-tanda azotemia atau dispepsia berat ya. Mungkin itu Kak Isna.
Oke, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Untuk pertanyaan nomor 2, sama masih dari Kak Mentari. Untuk screening pada CKD, apa saja yang harus di-screening dan jangka waktu screeningnya berapa lama ya, Dok? Ya, terima kasih pertanyaannya bagus ya. Pertama, kita harus melakukan pemeriksaan virus, yaitu HBsAg untuk melihat adakah hepatitis B, karena pada pasien yang terkena hepatitis B, mesinnya terpisah dengan yang non hepatitis B. Jadi nggak boleh digabung, harus single use dialisernya. Jadi sekali pakai, buang, tidak digunakan lagi, khusus hepatitis B. Sedangkan untuk anti HCV menunjukkan kemungkinan dia hepatitis C, dan HIV itu juga dilihat, karena nanti ada protokol khusus yang kita lakukan bila pasiennya ada infeksi kecurigaan hepatitis C maupun HIV. Biasanya untuk pasien HIV kita lakukan di terakhir ya dengan disinfektan 2 kali. Jadi ada hal-hal khusus untuk yang HIV. Sedangkan hepatitis C juga demikian. Itu pertama. Jadi screeningnya itu. Ya lalu yang kedua kita melihat HB. Kadang-kadang pasien pertama HB-nya banyak yang rendah, yang 5, 6. Nah itu juga kalau bisa jangan langsung kita HD, kita evaluasi dulu ya, karena ketika kita ultrafiltrasi khawatirnya akan menambah hipoksia atau hipovolemia. Jadi hipoksiemia atau hipoksia sehingga menyebabkan malah tidak bagus nanti hemodialisisnya. Jadi pertama biasanya kita cek DPL, virus marker yang tadi. Nah karena sekarang kita ada COVID, maka kita lakukan swab antigen ya untuk melihat karena kalau di rumah sakit sekarang ya ketentuannya bila pasien cenderung probable atau dan terkonfirmasi COVID, maka kita lakukan di ruang isolasi khusus ya atau di shift terakhir dengan jarak yang jauh dari peserta lain, jadi pasien yang lain. Jadi itu aja sih yang harus kita screening ya untuk HD. Adapun kalau kriteria untuk meyakinkan dia CKD stadium 5, seperti yang tadi saya jelaskan ya, harus pastikan dulu kalau bisa di USG, kreatinnya, IGFR-nya diulang lah, jangan cuma sekali ya. Kemudian ada nggak hipokalemia atau di UGD mungkin perlu nggak kita masih pemeriksaan AGD seperti itu kan. Terima kasih dokter. Dan pertanyaan terakhir dari Komentari, pada saat hemodialisa, apa saja hal-hal yang harus dipantau, Dok? Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau yang pemantauan itu pertama, kalau untuk pertama kali kita lihat saturasinya tuh awal 1 jam pertama, itu bagaimana. Makanya kita untuk awal HD, kalau yang tensinya stabil ya, kita lakukan 3 jam dulu. Nah, nanti untuk HD berikutnya bertahap menjadi 4 jam, selanjutnya 4,5 jam atau 5 jam. Yang kita pantau itu adalah tekanan darah, kemudian nadinya, lalu ada nggak gejala-gejala mual muntah misalnya ya, atau ada yang lain-lainnya misalnya pasien pusing gitu. Karena di awal-awal karena ada ultrafiltrasi, ada penarikan dengan tekanan negatif mesin ya, ada rasa nggak enak, tapi ada juga pasien yang kuat ya, yang nggak masalah gitu. Ya, jadi kalau terutama tua, umur di atas 60 tahun, ada diabetes, itu biasanya banyak keluhannya, tapi harus kita yakinkan bahwa ini lebih baik jika tidak dilakukan hemodialisis. Ya, jadi awal-awal KIBI-nya juga aliran darah ke mesin juga kecil, aliran dialisa juga kecil, jadi kita sehalus mungkin ultrafiltrasinya supaya dia tidak terlalu banyak mual ya atau ada pusing atau kram atau bagaimana. Jadi itu yang kita pantau, ada objektifnya, tekanan darahnya, subjektifnya lihat dari keluhannya. Gitu. Nanti kita lihat tuh tensi selama HD apakah turun atau meningkat, di akhir HD gimana tensinya, apakah sesaknya sudah berkurang atau belum gitu. Itu kira-kira. Baik, semoga menjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya Dok, pertanyaan selanjutnya dari Kak Ihda Kutsi dari Unsud. Oke, terima kasih atas penjelasannya Dok. Mohon izin bertanya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara memilih terapi antara CAPD dan hemodialisa? Apakah ada syarat khusus pada masing-masing pasien Dok? Terima kasih. Sebetulnya kalau 3 pilihan ini, kalau di luar negeri itu kita bebaskan pasien untuk memilih yang mana. Jadi misalnya kalau pasiennya prefernya ke transplant, silakan. Kalau prefernya HD karena nggak ada yang ngurus, karena nggak ada yang bisa melakukan matanya buram
nggak bisa lakukan sendiri, maka dia lebih prefer HD, silakan. Atau ada pasien saya, dok, saya maunya CAPD aja karena saya malas ke rumah sakit, saya sibuk, eksekutif muda misalnya ya, itu boleh. Jadi sebetulnya 3 pilihan itu sesuai dengan keinginan pasien. Tapi ada beberapa negara yang mempunyai kebijakan khusus. Misalnya di Hong Kong, itu dia harus CAPD dulu, baru nanti ditawarkan terapi lainnya seperti transplant dan HD. Itu kalau di Hong Kong ya. Kalau di Indonesia kita masih bebas. Nah, kemudian kalau untuk yang HD, biasanya kita pada pasien-pasien yang sudah banyak komplikasinya, misalnya harus segera gitu. Misalnya dia dengan overload atau udem pulmonary udem ya, itu nggak bisa dengan CAPD karena CAPD kan harus dipersiapkan dulu, harus operasi dulu, lalu 2 minggu baru bisa dipakai gitu ya. Sedangkan pasien datang dengan akut dengan CKD stadium 5 sudah pulmonary udem, nggak bisa kita lakukan CAPD. Jadi kita di Indonesia jarang melakukan CAPD akut ya. Dulu di UNPAD, di RSCM masih ada tuh CAPD akut. Jadi kalau pada pasien yang nggak bisa dilakukan HD, misalnya kalau kita tarik dengan ultrafiltrasi, jantungnya langsung lemah atau ada tensi potensi ya, sehingga tidak memungkinkan untuk dihemodialisis. Ada tuh dulu ya kita lakukan CAPD akut, jadi langsung kita operasi, langsung kita lakukan CAPD gitu. Tapi sekarang jarang sekali. Jadi kalau memang sudah pasiennya sudah overload, sudah sesek, kita nggak bisa melakukan CAPD, udah kita lakukan hemodialisis. Nanti tinggal rumus atau resep hemodialisisnya disesuaikan dengan kondisi pasien. Ada metode SLED yang 6 jam, 12 jam, 8 jam, ada metode CRRT, itu banyak ya nanti pilihan-pilihannya ya. Nah intinya kalau pasiennya ada masalah jantung yang tidak mumpuni, ejection fraction-nya rendah di bawah 30%, dan tidak ada infeksi perut, sebaiknya kita lakukan CAPD ya. Biasanya awal-awal HD dulu dengan ya apa adanya deh, HD-nya minimal flat, nanti sambil kita persiapkan CAPD. Tapi kalau misalnya pasiennya itu ada infeksi di perut, ada bekas luka yang mengganggu pemasangan kateter tempo, tidak memungkinkan untuk dilakukan CAPD, kita anjurkan untuk HD. Atau misalnya dia sudah CAPD, ada infeksi jamur misalnya yang berat, berarti kita sarankan untuk memakai HD dulu. Nah, kadang-kadang kita bisa kombinasi pada CAPD yang tidak terganggu saat itu atau tidak efektif, padahal cairannya banyak, kita bisa kombinasi dengan HD. Jadi sambil di HD, kalau HD-nya sudah beberapa kali, lalu CAPD-nya bisa kita kembalikan lagi. Ya, jadi bisa dikombinasi terapi pengganti ginjal CAPD dengan HD kalau pada kasus-kasus tertentu seperti itu. Jadi kalau sekali lagi saya kuatkan kalau pasiennya ada gangguan jantung, terus ada akses vaskulernya tuh kadang-kadang pasien tuh beku terus, mampet terus, jadi susah dilakukan akses vaskular, kita sarankan untuk CAPD gitu. Atau sebaliknya dia ada infeksi perut yang tidak mungkin untuk dilakukan CAPD, kita anjurkan untuk hemodialisis. Gitu. Mungkin gitu ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya dikembalikan lagi ke pilihan pasien, namun ada kondisi-kondisi khusus kali ya dok ya, yang membuat kita mempertimbangkan salah satu, CAPD atau hemodialisis. Kalau untuk syarat transplantasi ginjal untuk pendonor dan penerima donor apa saja ya dok? Kalau untuk donor, biasanya kita hindari diabetes atau hipertensinya tuh yang minimal. Kalau bisa jangan hipertensi, jangan diabetes, jangan ada penyakit kronik. Terus dia secara mental juga sehat ya, tidak cuma badan tapi mental. Karena hidup dengan satu ginjal itu harus dituntut untuk hidup modifikasi gaya hidupnya harus lebih baik ya. Tapi bagus, nggak apa-apa dengan satu ginjal asal dia sadar dan dia mampu melakukan gaya hidup sehat dengan baik. Itu untuk donor. Jadi intinya sih golongan darahnya sebetulnya prinsip sama dengan transfusi. Jadi kalau misalnya dia donornya O, golongan darahnya O, boleh ke A, AB gitu ya. Tapi kebalikannya, kalau si penerimanya golongan darahnya O, hanya boleh O saja. Sebetulnya ada sih penelitian di luar negeri dan kita juga sudah melakukan kalau beda golongan darah. Hanya kita harus melakukan beberapa kali
ini ya beberapa kali pembersihan dulu dan itu mahal jadinya jatuhnya. Jadi itu dulu dibersihkan dulu dengan metode khusus ya, dengan menggunakan mesin khusus dilakukan pembersihan sampai titernya di bawah 1:16, 1:32 baru bisa dilakukan donor. Itu kalau repot deh kalau misalnya golongan darahnya beda, tapi memungkinkan aja kalau nggak ada donor lain. Jadi idealnya sih golongan darahnya yang bisa melakukan transfusi ya, konsepnya sama, sehat jiwa dan mentalnya, tidak mempunyai penyakit kronis. Sedangkan untuk yang menerima donor, sama aja sebetulnya dengan toleransi operasi yang sedang lah kalau bisa, jangan terlalu berat. Ya, jadi kalau bisa tuh diabetesnya dikontrol dulu, tidak ada penyakit infeksi. Jadi ada beberapa checklist yang harus dikerjakan oleh dokternya untuk persiapan melakukan transplantasi ginjal. Jadi pasiennya akan diperiksa ke dokter THT, dilihat ada nggak fokus infeksinya di sekitar hidung, mulut, telinga, ya. Apakah ada hepatitis yang nanti akan mengganggu? Karena kita akan memberikan obat-obat imunosupresan jangka panjang, jadi tidak boleh sedikit pun ada infeksi yang mengganggu, ya. Kemudian untuk jantung juga harus dipersiapkan. Jangan sampai nanti ejection fraction-nya terlalu rendah sehingga tidak mampu melakukan operasi. Jadi itu juga harus dipertimbangkan. Jantungnya dikontrol, infeksinya juga diperbaiki dulu ya. Kalau memang memungkinkan, baru kita lakukan transfusi. Kalau TB juga harus diatasi dulu 1 bulan minimal pemberian OAT, baru bisa dilakukan transplant ya. Dan jangan lupa kalau untuk melakukan transplant, jangan 3 bulan terakhir dilakukan transfusi. Jadi harus bebas transfusi selama 3 bulan. Ya, nggak boleh kita lakukan transfusi, baru besok beberapa bulan kemudian kita transplant di bawah 3 bulan ya. Itu tidak boleh karena nanti akan bisa ada reaksi itu. Nah, takutnya ada reaksi silang atau itu ya. Adalah itunya. Jadi nanti dia akan ada ini baru nantinya gitu, ada komponen lain yang membuat dia tuh tidak imunnya tidak baik gitu. Jadi tidak boleh melakukan transfusi selama 3 bulan terakhir untuk yang melakukan transplant. Gitu Kak Isa. Ya. Ini pertanyaan terakhir dari Kak Ihda. Saya beberapa kali bertemu pasien di poli mengeluhkan setelah didiagnosis CKD, berat badan terus menurun karena pola makan berubah dan dibatasi. Nah, bagaimana dok cara memberikan edukasi terkait pola makan pada pasien CKD? Ya. Terima kasih dok. Terima kasih. Jadi kalau pasien CKD itu, kalau bisa kita tahu dulu ya CKD-nya penyebabnya apa. Apakah diabetes atau non-diabetes. Kalau diabetes berarti kita berikan dietnya diet diabetes juga selain diet rendah protein. Jadi sekarang yang untuk CKD yang belum HD, kita berikan proteinnya memang rendah, ya rendah. Yaitu sekitar 0,6 gram per kilogram berat badan per hari. Tapi kalau diabetes sekitar 0,8 per kilogram berat badan per hari. Dan kita menganjurkan diet proteinnya yang tumbuh-tumbuhan, ya misalnya yang dari tumbuhan deh. Kalau yang dari hewan kita tidak anjurkan seperti daging merah, ya, sapi, apalagi kambing gitu ya, ayam itu juga sebaiknya jangan terlalu sering karena akan meningkatkan nitrogen atau peningkatan ureum kreatinin. Jadi kita anjurkan pasiennya itu boleh memakan ikan, putih telur, tahu tempe kacang sedikit, dan karbohidratnya nggak apa-apa seperti biasa. Kalau karbohidrat itu sama aja seperti yang lain, yaitu kebutuhannya berapa teman-teman? 50% ya dari total kalori. Nah kalori itu kan juga sama ya, 25 untuk perempuan per kilogram berat badan per hari, yang laki-laki 30 gram per kilogram berat badan per hari, 30 kalori. Nah kita misalnya udah hitung nih, kebutuhan kalori 1.700. Karbohidratnya boleh dari jenis apa aja, dari jenis kentang, ubi, dan sebagainya nggak masalah. Yang penting proteinnya cukup yang tadi antara 0,6 atau 0,8. Kalau yang mau low protein diet yang rendah sekali, itu boleh kita tambahkan ketoasid. Ya, ketoasid itu suplementasi protein yang bagus untuk pasien CKD. Kalau very low, misalnya 0,3, 0,5 gram per kilogram berat badan, ditambah protein yang tadi yang kita pilihkan. Jadi kalau very low, 0,3 misalnya ikan putih telur 0,3. Nah, boleh kita tambahkan ketoasid misalnya 3 kali 2 gram, 3 kali 2 tablet atau 3 kali 3 tergantung dananya juga ya, karena nggak di cover BPJS. Nah, itu kira-kira kalau untuk sayur
saya anjurkan dimakan. Itu penting karena untuk menjaga imunitas. Tapi makanlah sayuran yang matang, jangan yang mentah. Karena takut ada kuman, virus, salmonella gitu ya. Sekarang kan harus higienis ya. Dan kalau untuk makan buah-buahan itu juga boleh, tapi hindarilah kalau untuk yang stadium 5 di mana potensi kaliumnya tinggi, kita boleh berikan tomat pisang yang dikukus supaya kaliumnya sudah rendah. Hindari air kelapa untuk menambah hiperkalemianya. Jadi untuk buah-buahan yang lain sih nggak masalah ya. Yang penting dikupas kulitnya. Jadi itu misalnya pepaya, jeruk itu kalau sedikit aja nggak terlalu banyak boleh. Karena kita juga butuh antioksidan dari buah-buahan dan sayur. Nah itu kira-kira Kak kalau emang pasiennya nggak boleh protein, tapi ada jenis makanan lain, karbohidrat, lemak juga cari yang tidak jenuh. Supaya menghindari aterosklerosis lebih parah lagi kan kalau kita makan yang jenuh. Dan kalau kita makan lemak yang tinggi itu dikhawatirkan atau protein yang tinggi nilai fosfornya juga akan tinggi sehingga menambah hiperfosfatemia yang bahaya pada pasien CKD stadium akhir seperti itu. Kira-kira itu Kak Isna. Tadi siapa namanya yang nanya? Kak Ihda. Oke. Dari Unsur ya. Semoga terjawab ya semua pertanyaannya. Dilanjut tuh ada 3 pertanyaan. Boleh. 4 pertanyaan terakhir. Semoga cukup ya dok waktunya. Dari Kak Laila Putri. Oke, izin bertanya dok. Pertanyaan pertama, pasien kalau malam lebih pekat maksudnya apa dok? Urin apa tuh? Ya? Malam lebih pekat. Maksudnya apa Kak? Izin dokter tadi menjelaskan saat yang HD itu dokter. Yang CAPD itu lebih pekat. Oh iya, konsentrasinya itu lebih pekat karena kan waktunya lebih lama. Biasanya kita tidur dari jam 10 sampai jam 5 pagi ya. Jadi lebih dari 6 jam, lebih dari 8 jam, jadi konsentrasinya lebih pekat supaya waktu dialisisnya lebih lama. Waktu kerja dialisatnya lebih lama ya. Sedangkan yang biasa itu cuma 1,5% konsentrasi dextrose-nya. Jadi dalam cairan dialisat itu ada yang namanya konsentrasi dextrose, itu yang nantinya akan menarik kurium, kreatinin, nilai-nilai toksin lainnya, sehingga nanti akan ada pertukaran di pembuluh darah peritonealnya itu. Ya, dan biasanya kalau malam kita lebih pekat karena waktu dialisisnya lebih lama dibandingkan yang atau pagi. Itu Kak maksudnya. Darah dextranya. Pertanyaan nomor 2 dok, kenapa pada pasien CKD mungkin ya, pada pasien tidak boleh kurus? Jadi itu namanya reverse epidemiologi ya, di mana justru kalau sudah HD, pertama IMT-nya harus di atas 25. Tapi jangan obes juga sih, 25 ke atas, misalnya 26 ya. Itu karena apa? Karena supaya ada otot ya, kan kalau kita makan protein tuh ada massa otot yang ada, jangan sampai kurus, jangan sampai malnutrisi gitu. Karena kalau dia terus saja nggak mau makan setelah HD itu nanti justru nanti proteinnya loss protein, ada nilai loss massa otot, sehingga nanti imunitasnya juga rendah. Karena kalau dia kurus, imunitasnya rendah, pembentukan HB juga terganggu, pembentukan yang lain-lain juga proteinnya juga terganggu, malah kena penyakitnya malah gampang. Banyak pasien kami yang terkena TBC, TB paru ya, terkena pneumonia itu banyak sekali. Nah makanya kita anjurkan ayo gemuk Bu, jadi gitu ya, ayo rakus kalau makan ya. Jadi kita support mereka supaya kalau sudah HD harus banyak makan, boleh 4 kali sehari nggak apa-apa, yang penting minumnya harus dibatasin. Minum lagi-lagi melihat urin ya. Kalau urinnya sudah tidak ada sama sekali, berarti hanya IWL aja. IWL jadi 10% dari berat badan. Kira-kira kalau ya rata-rata 60, yaitu 600 aja sehari semalam minum cairannya. Tapi kalau untuk makan harus banyak, harus rakus supaya tadi nilai proteinnya tinggi. Jadi kita yang dianjurkan itu kalau sudah HD rutin 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Jadi bedakan antara orang yang belum HD dengan orang yang sudah HD. Kalau sudah HD, nilai proteinnya harus lebih tinggi, apalagi yang CAPD 1,4 gram per kilogram berat badan. Karena ada beberapa protein yang hilang saat hemodialisis juga. Ya, jadi harus kita tambahkan dari nilai makanan sehari-hari.
Nah, kalau sudah HD, baiknya tuh pasiennya dimotivasi untuk enjoy, jangan stres, jangan sedih ya. Karena kan dia dua kali seminggu udah rutin, udah, waduh mau ke rumah sakit lagi gitu, kayaknya udah heboh gitu ya. Nah, jadi di rumah tuh jangan sampai nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh, jangan banyak dilarang ya, tapi minumnya aja. Jadi kita menganjurkan kalau bisa minum itu habis makan, minum obat. Nah, setelah itu jangan minum-minum terus. Jadi kalau bisa manipulasi haus itu atau dahaga itu dimanipulasi dengan mut-mut es batu, dengan es batu yang air jeruk, ya supaya nggak langsung banyak minum. Atau kalau sudah ada AV visualisasinya, boleh berendam, ya kipas angin, pakai AC atau pakai yang sejuk-sejuk. Jadi nggak selalu minum. Nah, yang jadi masalah itu kenapa dia kenapa dia tuh cepat meninggal kalau pada pasien HD, karena tuh komplikasi jantungnya lebih banyak. Jadi pasiennya gagal napas, gagal jantung itu gara-gara overload terus ya, jadi badan keringnya jarang tercapai. Nah, nanti kapan-kapan ya, kalau ada waktu dengan klinik talk lagi, kita omongin masalah pasien-pasien terapi pengganti ginjal ini ya, karena banyak deh pernak-perniknya gitu permasalahannya. Jadi meningkatkan kualitas hidup pasien HD itu memang harus tersendiri ya Kak ya. Waktunya tuh kayak kurang gitu kalau ngomongin masalah HD ya. Intinya seperti itu. Oke. Kurang lebih ada 3 pertanyaan tersisa, Dok. Mungkin bisa dijawab dengan singkat-singkat saja, Dok, karena waktu terbatas. Untuk pertanyaan terakhir dari Kak Laila tadi ya, pertanyaan nomor 3, apakah Nicardipin itu merupakan obat hipertensi yang direkomendasikan, Dok, bagi pasien dengan penyakit ginjal? Ya, terima kasih. Kalau untuk obat anti hipertensi pada pasien CKD itu sama aja sih dengan pasien yang lain. Tapi kalau nifedipin jangka pendek, kita tidak anjurkan ya untuk rutin penyakit hipertensi pada yang rutin. Nah, nifedipin itu kita anjurkan yang jangka panjang, yang GITS misalnya, mohon maaf ya, misalnya adalah Toros ya, itu yang jangka panjang. Jadi kita anjurkan jangan yang jangka pendek, yang nifedipin 10 itu enggak kita anjurkan untuk terapi hipertensi lagi. Nah, untuk pasien CKD boleh kita berikan golongan ARB ya. Untuk golongan ARB itu juga memperbaiki atau ACE inhibitor memperbaiki atau mengurangi penyakit progresivitas penyakit ginjal. Jadi kalau pasiennya masih stadium 2, stadium 3, stadium 4, kalau tidak ada hipokalemi, kita boleh memberikan ARB. Atau kadang-kadang kita kombinasikan dengan golongan dihidropiridin ya, misalnya amlodipin itu boleh kita berikan. Nah, kalau misalnya kombinasi obat ini masih belum terkontrol, kita boleh berikan misalnya beta blocker ya. Jadi sebetulnya CKD dengan penyakit hipertensi dan yang lainnya hampir mirip sih. Boleh kita pakai yang lain ya. Kadang-kadang tuh nggak cukup dengan 2 atau 3 obat ya, nanti ada tambahannya. Nah, untuk pasien yang mengalami hipertensi emergensi, memang kita lakukan kalau yang cepat itu hanya bisa diltiazem juga bisa sih ya, atau nicardipin yang paling banyak di rumah sakit itu sekarang kemasan nicardipin. Kalau yang nifedipin oral ya, nanti yang di kuis tadi tuh ya, sebetulnya tuh kalau sambil menunggu obat, kadang kan menunggu obat lama ya, menunggu obat nicardipin, pencampurannya. Nah, boleh kita berikan nifedipin tapi cuma separuh dulu, teman-teman. Jangan langsung 10 mili, berikan aja 5 mili sublingual, evaluasi 10-15 menit ya. Jangan langsung kita berikan 10 karena khawatirnya nanti ada iskemik di otak. Ya, jadi kita khawatir langsung iskemik ke otak. Jadi sebaiknya kita berikan aja kaptopin 25 mg ya, kalau ada pasien datang ke UG. Jadi ya nifedipin itu jarang sekali kita berikan ya. Tapi bisa aja, cuma kita jarang. Kalau yang injeksi kita berikannya yang paling banyak itu nicardipin karena lebih mudah ya. Sekarang banyak tersedia dan efektivitasnya juga bagus gitu. Dan bagus juga untuk ibu hamil yang mengalami eklamsi ya pakai nicardipin ini. Gitu Kak. Oke. Baik, terima kasih Dok atas satu lagi jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Dok. Ada 2 lagi, yang satu masuk ke direct message saya Dok. Pertanyaan dari Kak Adi dari UNS. Izin bertanya Dok, apabila ada pasien datang dengan shock hipovolemik namun ada CKD, untuk jumlah pemberian cairan resusitasinya bagaimana ya Dok? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau pasien CKD, coba pastikan CKD-nya kira-kira
ada ini nggak ya, ada stadium 5 atau masih awal-awal, karena agak berbeda nih. Kalau yang pasiennya stadium masih 2 atau 3, itu sepertinya kita resusitasi cairannya nggak usah khawatir ya. Kita bisa berikan cairan itu kan idealnya 30 cc per kilogram berat badan ya. Kalau dia ada diare, dehidrasi, boleh itu dulu kita boleh berikan cairannya mungkin di loading dulu, misalnya 250, 500 untuk pertolongan pertama hipovolemianya. Nah, tapi kalau ternyata lihat dari ronsennya ternyata ada kardiomegali misalnya, ada sesuatu ya kita maintenance atau rumatannya nggak boleh terlalu banyak gitu. Jadi memang kita harus pinter ya teman-teman untuk menilai status cairan atau masuk. Kalau emang dia dehidrasi, kita nggak apa-apa terapi cairannya seperti biasa sesuai dengan ini berat badan. Tapi nanti kalau udah rumatan harus hati-hati, jangan-jangan nanti selanjutnya dari UGD ke ruang rawat biasa terus saja cairannya nggak berubah-ubah gitu. Nah itu yang bahaya. Ya kalau pasiennya ada kardiomegali, jangan kita beri per 8 jam, per 4, per 6 jam ya jangan ya. Kalau pasien sudah bisa makan, cukup dengan 24 jam, per 12 jam ya. Apalagi orang tua nggak perlu banyak-banyak cairannya ya. Nah jadi memang tergantung kasusnya nih Kak. Nanti boleh japri deh kalau memang karena tergantung kondisi penyakitnya apa gitu. Kalau sepsis harus lebih banyak lagi cairan demam, sepsis, pneumonia, cairan harus lebih banyak. Gitu. Kalau KD juga harus siap ya, gitu. Tergantung kondisi pasiennya. Gitu Kak Isma. Terima kasih dok. Ini ada pertanyaan terakhir yang masuk ke message saya dok. Izin bertanya dari Kak Zelindra dari UMS Surakarta. Bagaimana cara membedakan pasien CKD dan AKI apabila tidak ada data ureum kreatinin sebelumnya dok? Ya, biasanya pertama itu dari anamnesis ya. Dari anamnesis kalau dia pasien CKD ada komorbid lainnya, penyakit dasarnya. Misalnya diabetes. Ketahuan deh kalau pasien diabetes itu dia minum obatnya bagaimana? Nggak pernah minum obat. Nah, kalau udah kayak gitu tuh minum obatnya nggak teratur atau hipertensi ada udah lama 5 tahun terakhir tapi nggak pernah rutin. Nah itu udah tuh tanda-tanda CKD deh, hipertensi yang tidak terkontrol, diabetes tidak terkontrol. Lalu kita tanya, pernah dipasang ring nggak? Ada gangguan jantung tidak? Ada asam urat tinggi? Kalau dia bilang cerita ada, nah kayaknya nih CKD nih. CKD. Nah, lalu kita kalau usianya juga menunjang di atas 40 tahun itu juga kemungkinan CKD. Tapi kalau misalnya dia usia muda atau usia pertengahan, tapi nggak ada faktor resiko lain, tidak ada komorbid, ya bisa jadi dia AKI. Atau penyebabnya tuh yang heboh ya, misalnya infeksi leptospirosis, ada diare akut gitu loh Kak ya. Jadi benar-benar masalahnya tuh kayaknya yang emang penyakit-penyakit akut ya. Nah kalau kayak gitu kemungkinan dia AKI. Kalau misalnya paling sering tuh di UGD tuh diare akut, leptospirosis, ya, COVID. Nah, itu yang akut ya. Kalau dia ada nefropati DM, ada hipertensi dengan komplikasi, itu kayaknya CKD deh. Nah, nanti kita lihat dari USG yang paling gampang ya. Nanti kalau di ruangan rawat inap, kelihatan kalau misalnya ada jarak antara dan medulanya sudah tidak jelas, ya, kemudian ada buram, dan ukuran ginjalnya mengecil, nggak udah CKD deh berarti ya. Jadi sudah. Dan biasanya kalau CKD itu persisten, kreatininnya tuh turunnya tuh nggak drastis. Kalau aku kan balik ke normal atau turunnya bagus ya, tapi nanti di poli itu kalau CKD susah sekali turunnya. Nanti memang sudah kronik berarti. Seperti itu Kak. Oke, baik. Jadi sebenarnya tanpa data sebelum kita dapatkan data kreatinin pun bisa dibedakan ya dok secara anamnesis dan pemeriksaan fisik juga. Baik. Sudah selesai dok untuk seluruh pertanyaannya, sudah saya bacakan semuanya. Terima kasih banyak dok untuk materinya dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sangat detail. Nah untuk sekarang mungkin untuk sesi kuis yang tadi sempat tertunda akan dilakukan sekarang. Mungkin mangga panitia silahkan untuk share screen Kahoot-nya. Oke, sudah berubah ya scoreboard-nya. Yang ketiga ini jawabannya true or false. Indikasi pemberian transfusi PRC pada pasien CKD apabila HB di bawah 10, benar atau salah? Nah, tadi ini juga sudah sempat dijelaskan oleh Dr. Nuli.
kapan kita melakukan transfusi PRC pada pasien CKD. Kita lihat jawabannya. Oke, false ya. Tadi kita indikasi untuk transfusi PRC itu apabila HB-nya di bawah 8 ya, Dok. Betul, Dok? Iya, betul. Jadi saat ini jawabannya salah. Next. Soal nomor 4. Ada sliding scale pada pasien CKD sangat dianjurkan untuk kontrol gula darah. Benar atau salah? Oke, ternyata rata-rata masih banyak yang menjawab salah, Dok. Boleh nanti saya dijelaskan sedikit, Dok? Mungkin tadi belum ya sempat tertinggal mungkin, Dok, pembahasannya. Ya, jadi untuk kontrol gula darah sekarang kita tidak menggunakan lagi sliding scale, walaupun pasien HD, CKD maupun yang non yang CKD DM maupun yang jadi yang dia DM dengan CKD maupun DM. Jadi sekarang sliding scale teman-teman tuh kalau update ilmu tentang endokrin diabetes itu kita jarang sekali kita pakai sliding scale. Jadi kita perhitungannya sama seperti yang teman-teman di koas beritahukan, yaitu setengah dari berat badan, kebutuhan insulin adalah setengah dari berat badan, lalu dibagi 2, yang sepertiganya untuk yang basal insulin, 2/3-nya untuk yang postprandial. Lalu yang postprandial kita bagi 3, yang post makan pagi, makan siang, makan malam. Lalu kita mulai kalau untuk CKD kita mulai dosis yang paling rendah. Lalu nanti kita adjust, kita lihat dengan pemakaian misalnya basal insulin ini cuma 6 unit, ya berapa sih 2 hari kemudian gula darah puasanya berapa. Lalu yang postprandialnya kita ulang, kita cek 2 jam setelah makannya berapa. Karena sliding scale itu tidak fisiologis ya teman-teman ya. Jadi saran saya, ayo teman-teman belajar lagi tentang pemberian insulin ya, terutama untuk pasien yang CKD. Ya, maaf tadi Umi nggak, nanti boleh dianulir aja ya, karena tadi nggak diceritain. Ya, apa-apa, Dok. Siap. Next ke soal terakhir. Nifedipin 10 mg diberikan sebagai salah satu terapi hipertensi emergensi. Benar atau salah? Oke, mungkin tidak terasa ya, Dok. Waktu sudah berlalu sekitar sudah hampir 2 jam. Kita mendengarkan materi dan juga sesi tanya jawab sekaligus dengan sesi kuis. Terima kasih banyak, Dok, atas waktunya yang sudah bersedia menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan dokter. Oke, sebelum ditutup mungkin ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan, sedikit kesimpulan dari pertemuan sesi materi hari ini untuk pembahasan CKD atau chronic kidney disease secara definisi itu merupakan satu abnormalitas baik struktural ataupun fungsional dari ginjal selama 3 bulan atau lebih. Nah, kemudian siapa saja yang harus di-screening CKD, yaitu yang memiliki faktor risiko diantaranya diabetes mellitus, kemudian hipertensi, dan juga penggunaan zat-zat nekrotoksik, ataupun ada juga penyakit di saluran kemih seperti batu ginjal. Nah, kemudian ada pun modalitas dari terapi pengganti ginjal itu ada 3, ada hemodialisa, ada peritoneal dialisis, dan juga transplantasi ginjal. Kemudian apa yang membedakan antara CKD dengan AKI? Salah satunya adalah dari waktunya. Nah, mungkin untuk AKI itu didefinisikan kurang dari 7 hari, sedangkan CKD itu 3 bulan atau lebih. Nah, kemudian untuk kondisi emergensi dari CKD ini, salah satu yang menjadi perhatian itu adalah kondisi hiperkalemia. Dan kita bisa tata laksana dengan pertama kali kita tata laksana dengan kalsium glukonas.
untuk stabilisasi membran jantung. Kemudian juga kita berikan insulin, jangan lupa untuk selalu kontrol gula darahnya. Kemudian untuk koreksi asidosis metabolik juga dilakukan dengan natrium bikarbonat. Mungkin sedikit kesimpulan dari pertemuan hari ini. Mungkin sebelum ditutup ada take home message, Dok, yang ingin disampaikan kepada kami para dokter umum yang di garda terdepan nih, Dok, yang akan menghadapi pasien. Makasih Mbak Isna dan Kak Isna dan teman-teman. Umi senang sekali ya bisa hadir di forum dokter menghafal untuk teman-teman koas, internship, dan dokter umum. Semoga persatuan kalian, persaudaraan kalian itu terus ya sampai kalian nanti menjadi subspesialis, jadi spesialis ya. Tolong jangan cuma puas menjadi dokter umum. Kalau bisa kembangkan sampai kalian menjadi spesialis SP1 dan SP2 atau S3 ya. Dan kalau untuk muslimah juga jangan cuma udah selesai, jangan terus saja terus berkarya sampai kita benar-benar ahli di bidangnya. Mohon maaf ya bila hari ini saya ada kekurangan. Sebetulnya yang hak itu datang dari Allah dan kelemahan itu dari saya sendiri. Mungkin itu aja ya. Terus belajar ya Kak ya. Terus belajar, latihan, jangan takut salah. Selalu bertanya. Jadi yang paling efektif belajar kedokteran itu adalah kita magang ya, learning by doing, jangan cuma baca aja, tapi kita harus bekerja juga, lihat pengalaman dari senior, dari teman-teman ya, seperti itu. Mungkin itu aja Kak, makasih. Terima kasih banyak Dok. Oke teman-teman, untuk sesi materi kali ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya akan kembalikan kepada MC.